Sekali merdeka, tetap merdeka. Shalom adik-adik, Happy Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di masa merdeka seperti ini, kakak mau kasih kamu ayat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita bebas, merdeka, kita merdeka menyembah, kita merdeka beribadah, kita merdeka untuk berada di rumah, namun tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu, kakak mau kasih tahu, kalau lagi ibadah, boleh makan nggak? Boleh minum-minum nggak? Boleh tidur-tiduran? Jadi mesti gimana? Sungguh-sungguh. Waktu menyembah sungguh-sungguh. Waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi waktu berdoa sungguh-sungguh. Dan kakak mau ngomong nih sama papi mami. Papi mami, udah bulan Agustus. Papi mami, biarlah tetap setia. Kerajinanmu tidak kendor, namun menyala-menyala untuk membawa anak-anaknya ibadah online setiap hari Minggu. Dan biarlah kiranya kamu berserta seisi rumahmu mengalami kemerdekaan di bulan ini bersama di dalam ibadah online anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin beribadah. Berkati kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang di sini yang sayang sama Tuhan? Katakan amin. Teman-teman bangkit berdiri yuk. Ayo. Bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yuk. Ayo. Sama-sama kita nari ya bersama buat Tuhan Yesus. Goyangin pinggulnya, badannya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak
adik-adik kita duduk yang rapi, kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Yuk kita semua siapin hati buat Tuhan. Ayo kita lebih fokus lagi sama Tuhan. Jangan lagi ada yang bercanda, jangan lagi ada yang ngobrol. Yuk mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan lagi Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sama-sama nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Yesus, kami puja, kami sembah Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah Tuhan, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yes Lord, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan lagi, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yes Lord, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia adik-adik. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Mari adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Tuhan, adik-adik kami, jamah adik-adik kami ya Tuhan. Siap adik-adik kami, rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, percaya ya Tuhan, kami percaya lawatan-Mu ada di setiap kami ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan,
Mari teman-teman, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Kiranya lawatan-Mu turun atas mereka. Kami berdoa COVID-19 diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami pulih, bangsa kami bangkit. Haleluya. Saat ini kami mau berdoa agar lawatan Tuhan terus turun atas bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Kami berdoa supaya api Pentakosta ketiga terus turun atas keluarga-keluarga. Pulihkan keluarga-keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan, berkati hati kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau buka pikiran hati kami Tuhan, agar kami bisa menerima, kami bisa merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku adalah Wonder Woman. Aku punya kekuatan super. Aku kuat. Aku bisa terbang. Dan aku cantik. Saya Kapten Amerika. Saya adalah manusia terkuat dan tak terkalahkan. Jadi ini yang katanya orang kuat. Emang kamu bisa apa? Aku kuat. Aku bisa terbang. Kamu? Kamu gak tahu tameng ini? Enggak. Tameng ini buat pertahanan aku. Supaya gak ada orang bisa nyentuh tubuhku. Gimana kalau kita adu kekuatan? Ayo. Wonder Woman hebat, Kapten Amerika juga hebat. Tetapi adik-adik ada yang lebih hebat loh. Mau denger gak ceritanya? Ada di Alkitab, di Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai 7 ayat 60. Adik-adik mau dengar ceritanya? Yuk kita dengarkan. Adik-adik, dia adalah seorang pahlawan iman. Dia diurapi oleh Tuhan. Dia penuh dengan kuasa. Dia bersaksi kepada banyak orang. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena kesaksiannya. Orang ini lebih hebat dari dua pahlawan yang tadi. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa ya orang ini ya? Coba tebak. Ya betul, Stefanus. Yeay, kalian hebat luar biasa. Setiap hari dia memberitakan firman Tuhan. Dia bertemu dengan banyak orang. Dia pergi ke tempat-tempat umum untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, dia selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi ada yang tidak suka nih sama Stefanus. Dia seorang pemimpin dari orang Farisi. Dia ingin membunuh orang-orang Kristen. Wah, apalagi ya yang terjadi pada Stefanus? Suatu hari ketika Stefanus sedang berkhotbah, orang-orang itu menangkap dan membawa dia ke dewan agama. Rencana mereka yang jahat itu ternyata berhasil.
Di sana ada orang yang bersaksi dusta tentang Stefanus bahwa dia akan menghancurkan bait suci dan Tuhan akan mengubah hukum. Ketika Stefanus dikuasai Roh Kudus, wajahnya bersinar. Lalu Stefanus berkata, Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mereka menangkap Stefanus dan menyeretnya sampai ke gerbang kota. Mereka juga melempari Stefanus dengan batu. Tapi dia tetap berdoa. Bahkan dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Di sana ada orang yang berdiri. Dia melihat kejadian itu. Dia bernama Saulus. Tapi si Saulus ini akan dipakai Tuhan menjadi rasulnya Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Nah adik-adik, seperti Stefanus yang dalam aniaya tapi dia tetap memberitakan Injil. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus? Apakah adik-adik sudah pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian? Ada yang bilang nih sama Kak Novi, Kak Novi, tapi kan saya nggak ketemu teman-teman karena tidak bersekolah. Tapi adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus tidak harus bertemu. Mungkin kita bisa menyapanya lewat WhatsApp, kita boleh menyapanya lewat video call. Lalu kita bilang, Tuhan memberkati kamu, Tuhan mengasihi kamu. Itu tanda bahwa kita sudah memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apakah adik-adik siap memberitakan Tuhan Yesus hari ini? Mari lakukan, beritakan tentang Tuhan Yesus, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Hari ini adik-adik yang siap memberitakan firman Tuhan, yang siap mengabarkan tentang kebaikan Tuhan, mari angkat tanganmu. Kita mau sama-sama berdoa. Kak Novi mau berdoa buat kamu. Karena hari ini ada pengurapan yang besar yang Tuhan berikan atasmu. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa. Taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Kami mau jadi saksi Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kami ingin menceritakan tentang kasih Tuhan dalam hidup kami. Supaya orang lain percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, berikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap jadi pembawa Injil Tuhan. Memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Sekarang untuk adik-adik kelas balita. Ayo angkat tangannya kelas balita. Ayat hafalannya di Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera
Sekali lagi ya, Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Sekarang waktunya untuk kelas Pratama dan Madya. Siap? Ayat hafalannya Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi, Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Oke adik-adik, semua bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Nah, kita sama-sama mau akhiri ibadah kita, sama-sama kita mau nyanyi satu pujian lagu dan kita sama-sama mau mendapatkan berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Yuk, sama-sama kita siapin hatinya, tutup matanya. Sama-sama kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama kita katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur lagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama katakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik pasukannya Tuhan yang luar biasa, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu ayo angkat tangannya ke sorga, angkat hatimu sama-sama. Tuhan memberkati engkau, berlimpah-limpah berkat dari Allah Bapa mengalir melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah pertolongan penghiburan urapan kuasa dari Allah Roh Kudus memberkati roh, jiwa dan tubuhmu berlimpah-limpah mulai hari ini. Engkau akan dipakai Tuhan bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Jadi generasi Yeremia yang membawa api Pentakosta ketiga sampai ke ujung-ujung bumi. Hingga satu kali kelak kita diangkatnya di awan-awan permai, dikenakannya mahkota di kepala kita, dan kita tinggal dalam kemuliaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima katakan amin. Shalom.